Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Trisna Anggresti, NIM A5102000191. Di sini saya menerima tugas untuk mengamati filsafat menurut Ibnu Khaldun. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat Ibnu Khaldun. Beliau adalah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya. Salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan, beliau adalah seorang pendiri ilmu pengetahuan sosiologi dan secara khas membedakan cara memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung kejadian-kejadian yang nyata. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Tradisi penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dimulai dengan menggunakan tradisi berpikir ilmiah, dengan melakukan kritis atas cara berpikir model lama yang karya-karya ilmuwan sebelumnya. Dari hasil penyelidikan mengenai karya-karya sebelumnya, setelah memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sahih. Pengetahuan ilmu aurat, pengetahuan yang otentik. Adapun tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun yaitu menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, menyiapkan seseorang dari segi akhlak, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial, menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Pandangan Khaldun tentang pendidikan ilmu berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis empiris. Menurutnya, pada 3 tingkatan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pendidikan yaitu 1. Pengembangan kemahiran atau al-malakah atau skill dalam bidang tertentu. 2. Penguasaan keterampilan profesional suatu dengan tuntutan zaman. 3. Pembinaan pemikiran yang baik. Adapun pandangannya mengenai materi pendidikan, karena materi adalah merupakan salah satu komponen operasional pendidikan, maka dalam hal ini Ibnu Khaldun telah mengklarifikasikan ilmu pengetahuan yang banyak dipelajari manusia pada waktu itu menjadi 2 macam, yaitu pertama, ilmu-ilmu tradisional atau nakliyah. Ilmu nakliyah adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dalam hal ini peran akal hanyalah menghubungkan cabang permasalahan dengan cabang utama. Karena informasi ilmu ini berdasarkan kepada otoritas syariat yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Adapun yang termasuk ke dalam ilmu-ilmu nakliyah itu antara lain ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu usul fiqh, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, ilmu tasawuf, dan ilmu tabir mimpi. Yang kedua, ilmu-ilmu filsafat atau rasio atau akliyah. Ilmu ini bersifat alami bagi manusia, yang diperolehnya melalui kemampuannya untuk berpikir. Ilmu ini memiliki semua anggota masyarakat di dunia, dan sudah ada sejak mula kehidupan peradaban umat manusia di dunia. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu-ilmu filsafat atau akliyah ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Ilmu logika, 2. Ilmu fisika, 3. Ilmu metafisika, dan 4. Ilmu matematika.
Walaupun Ibnu Khaldun banyak membicarakan tentang ilmu geografi, sejarah, dan sosiologi, namun ia tidak memasukkan ilmu-ilmu tersebut ke dalam klarifikasi ilmunya. Setelah mengadakan penelitian, maka Ibnu Khaldun membagi ilmu berdasarkan kepentingannya bagi anak didik menjadi 4 macam, yang masing-masing bagian diletakkan berdasarkan kegunaan dan prioritas mempelajarinya. 4 macam pembagian itu adalah: 1. Ilmu agama atau syariat yang terdiri dari tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. 2. Ilmu akliyah yang terdiri dari ilmu kalam, fisika, dan ilmu ketuhanan atau metafisika. Yang ketiga, ilmu yang membantu mempelajari ilmu agama atau syariat yang terdiri dari ilmu bahasa Arab, ilmu hitung, dan ilmu yang membantu mempelajari agama. 4. Ilmu alat yang membantu mempelajari ilmu filsafat yaitu logika. Menurut Ibnu Khaldun, kedua kelompok ilmu yang pertama itu adalah merupakan ilmu pengetahuan yang dipelajari karena faidah dari ilmu itu sendiri. Sedangkan kedua ilmu pengetahuan yang terakhir atau ilmu alat adalah merupakan alat untuk mempelajari ilmu pengetahuan golongan pertama. Demikian pandangan Ibnu Khaldun tentang materi ilmu pengetahuan yang menunjukkan keseimbangan antara ilmu syariat atau agama dan ilmu akliyah atau filsafat. Meskipun dia meletakkan ilmu agama pada tempat yang pertama, hal ini ditinjau dari segi kegunaannya bagi anak didik, karena membantunya untuk hidup dengan keseimbangan. Namun dia juga meletakkan ilmu akliyah atau filsafat di tempat yang mulia sejajar dengan ilmu agama. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu-ilmu pengetahuan tersebut dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar banyak tergantung pada para pendidik. Bagaimana dan sejauh mana mereka pandai mempergunakan berbagai metode yang tepat dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.